Bapak Ibu sekalian, tadi perwakilan calon tamu-tamu Allah telah diwakili oleh Bapak Arianto dan mengucapkan terima kasih. Untuk selanjutnya, mari sama-sama kita dengarkan tausiah ceramah doa keimanan dengan wali sahabat yang akan disampaikan oleh yang terhormat Dr. Haji Hasani Ahmad Said MA kepada Bapak Ustadz, sekaligus ditutup dengan pembahasan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ilahi anta maqsudi wa ridwaka matlubi, a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Amma ba'du. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الحج المبرور ليس له الجزاء إلا الجنة. Hadirin hadirat jamaah Masjid Al-Istiqamah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bapak sekalian, hadirin adik-adikku yang insyaallah dimuliakan Allah, wabil khusus saudara kita yang insyaallah akan berangkat ke tanah suci, Bapak Khairul Arianto bin Purwaka, insyaallah akan berangkat tanggal 10, sudah besok ini ya. Tanggal 10 Juni 2023. Begitupun dengan calon Tuyufullah Tuyufur Rahman Ibu Kusuma Wijayanti binti Hadi Purnomo yang akan berangkat tanggal 20 Juni 2023. Dan satu lagi Ibu Lili yang akan berangkat tanggal berapa? 13. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dan yang terhormat juga Ketua DKM Bapak Dr. Insinyur Haji Sofyan Farisi MM, dan kita semua insyaallah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita membincang haji, puncak dari rukun Islam kita itu ada di ibadah haji. Maka ibadah haji itu adalah ibadah yang menggabungkan ibadah jasmaniyah, ibadah maliyah, dan ibadah ruhaniyah. Jasmaniyah, Masya Allah, maka man istata'a ilaihi sabila. Istita'ah di sini bukan hanya istita'ah mampu secara keuangan, tetapi istita'ah dari sisi kesehatan. Binsiknya itu ada istita'ah dari sisi kesehatan. Alhamdulillah saya lihat masih sehat semuanya. Mudah-mudahan dari
berangkat sampai pulang kembali diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, karena memang ibadah fisik haji itu, kita mungkin pernah umroh ya Bapak sekalian. Ada satu lagi yang harus kita kerjakan, rukun yang tidak ada di umroh. Apa itu? Wukuf di Arafah. Nanti kita akan jelaskan satu persatu. Maka ibadah fisik ini harus kuat. Jalan ya dari hotel menuju Arafah, dari Arafah menuju Muzdalifah, dari Muzdalifah menuju Mina, dari Mina kemudian lontar jumrah, ula wusta aqabah, ula wusta aqabah, ula wusta aqabah. Kemudian setelah itu tawaf lagi, sa'i lagi, selesai. Tahallul kita tertib. Maka pantas ibadah haji itu adalah ibadah jasadiyah. Maka mumpung masih muda, alhamdulillah usia berapa? 52, Masya Allah. Terlihat masih 15. Usia 52 masih kuat, Masya Allah. Begitupun bunda-bunda kita, masih juga 40-50an juga tahu. Sudah bunda? 58, masih kuat, Masya Allah. Masih sehat jasmani, insya Allah juga sehat rohaninya. Ibadah jasmaniyah yang kedua, ibadah maliyah. Masya Allah, tadi ada sambutan. Dulu dari 25 kita daftar, setelah itu pembayarannya tidak sampai 40. Kalau sekarang sampai di yang plus lebih lagi $12.000, berarti kurang lebih hampir 200-an ya. Subhanallah. Memang mahal. Maka ibadah maliyah yang terbesar subhanallah ada di haji. Maka itu Bapak sekalian dimuliakan Allah. Allah menyinggung kepada kita. Kata Allah, وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ. Sempurnakan ibadah hajimu, ibadah umrahmu lillah, karena Allah, bukan karena tetangga sudah haji kemudian kita maksakan dengan haji. Ada haji Abidin. Abidin itu atas biaya dinas. Dulu saya tahun 2018 haji Abidin, petugas haji, ketua kloter, dibayar pemerintah, haji Abidin. Ada lagi haji yang lain apa? Selain haji Abidin, Haji Mansur. Apa Haji Mansur? Haji dari Ada lagi selain Haji Mansur? Ya sudah lah. Jadi haji itu Masya Allah ibadah maliyah yang reguler, subhanallah. Ini masuk wilayah Jakarta Selatan ya. Jakarta Selatan berapa tahun nunggunya? Ini Depok. Oh Depok ya. Depok antara 15 sampai 20 tahun. Kalau sekarang usianya 40 tahun, kalau 20 tahun berarti 60 tahun baru berangkat. Kalau usianya 50 tahun, kalau 20 tahun usia 70 tahun baru berangkat. Tangerang Selatan saya tinggal di Pamulang, itu juga sama 15 tahun sampai 20 tahun. Yang haji plus berapa tahun? Jadi 8 tahun, 5 tahun. Itu yang $12.000. Ibadah maliyah yang tidak kalah penting dari ibadah badaniyah, ibadah jasadiyah, ibadah maliyah. Ibadah haji ini adalah ibadah ruhaniyah.
maka pahalanya itu Masya Allah. Pahalanya apa? Orang yang mendapatkan haji mabrur, umrah yang mabrur, pahalanya apa? Surga. Al-hajjul mabrur laisa lahul jaza illal jannah. Tidak ada haji pahalanya kecuali pahalanya hanya surga yang Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ayat yang tadi saya baca, wa atimul hajja wal umrata lillah, sempurnakan ibadah hajimu, ibadah umrahmu karena Allah. Maka itu kata ahli tafsir, wa atimul hajja wal umrata lillah, di sini maknanya ada mungkin sebagian kecil orang yang hajinya tidak sempurna. Hajinya karena tetangganya gak enak, hajinya karena ini, itu, dan seterusnya. Maka ibadah maliyah yang harganya tidak murah tadi, yang fisik juga harus kuat, maka jangan sampai ibadah haji kita, ibadah hajinya tidak diterima oleh Allah atau tidak sempurna. Kita kan biar suasana merasuk. Kita bayangkan masih kita berada di depan Ka'bah, kita sedang tawaf, ya, kita sedang melontar jumrah, kita sedang berada di wukuf di Arafah. Kita hadirkan jiwa kita yang belum haji, semoga kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menunaikan ibadah haji. Tidak ada yang tidak mungkin ketika Allah berkehendak. Yang akan berangkat haji insyaallah juga hajinya haji mabrur dan mabrur. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Yuk semuanya. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, begitu kita mengucapkan talbiyah labbaik Allahumma labbaik, menetes air mata kita, membayangkan kita berada di Ka'bah, membayangkan kita sedang tawaf, membayangkan kita sedang wukuf di Arafah, membayangkan kita sedang berlari-lari kecil antara bukit Safa dan Marwah, membayangkan kita sedang melontar jumrah bismillahirrahmanirrahim, membayangkan kita sedang berada di situ sehingga hati kita menyatu dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka yang akan kita datangi ini adalah Baitullah, rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah 3 jamaah kita, bahkan 5 jamaah kita yang dari kompleks kita ini, dari kompleks Timah ini, insyaallah akan menunaikan ibadah haji ke tanah suci. Bagaimana yang kita yang tidak dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala? Hadirkan Allah dalam relung-relung kolbu kita.
Hadirkan Allah di rumah-rumah kita, hadirkan Allah di masjid, hadirkan Allah dimanapun kita berada. Yang akan datang ke tanah suci, langsung ke Baitullah, datang ke rumahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi yang kita belum berangkat, belum dipanggil oleh Allah tahun ini, hadirkan Allah. Maka seperti yang dikatakan oleh Imam Al-Ghazali, ketika kita ingin dikunjungi oleh tamu agung, maka tentu kita mempersiapkan diri. Apatah lagi kita mau mengunjungi Baitullah, rumahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita tentu persiapkan diri, bersihkan hati. Maka salah satu kita mengadakan walimatus safar ini, tentu bermohon kita semuanya, kalau ada mungkin kesalahan dari beliau-beliau bertiga ini, tentu kita bermohon dan kita tentu sudah memaafkan kesalahan-kesalahan mereka. Dan kita juga bermohon karena mau datang langsung ke Baitullah, rumahnya Allah. Kita yang belum berangkat juga bermohon nitip doa, terutama nanti pas wukuf di Arafah. Banyak doa. Begitu tergelincir matahari sedikit datang menunjukkan waktu zuhur, dari waktu zuhur sampai tenggelam matahari, di situ doa-doa kita mustajab. Tidak ada doa yang tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sekali mengatakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada orang yang mungkin, Ustaz, saya belum dipanggil oleh Allah, Ustaz, saya belum tergerak. Jamaah sekalian, di surah Al-Hajj yang tadi saya bacakan, mari kita simak. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa adzin fin nasi bil hajji ya'tuka rijalan wa 'ala kulli dhamir ya'tina min kulli fajjin 'amim. Wa'adzin finnas, seru sekalian manusia. Yang menyeru ini bukan hanya Rasulullah SAW. Yang menyeru ini bukan hanya Nabiullah Muhammad SAW. Yang menyeru ini bukan hanya Nabiullah Ismail alaihissalam. Tetapi yang menyeru ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dulu 3.500 tahun sebelum Masehi, berarti 3 milenium yang lalu berarti, Nabiullah Ibrahim sudah memanggil kita. Wa'adzin finnas, ayo tunaikan kembali, kata Allah, tunaikan ibadah haji. Wa'adzin finnas, sampaikan seru, ayo ajak. Untuk apa? Bil haji, untuk menunaikan ibadah haji. Maka panggilan itu hakikatnya paling tidak ada 3, Bapak sekalian. Dan panggilan ini pasti kita akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan kita dari 3.500 tahun yang lalu sudah dipanggil oleh Allah, wa'adzin finnas, untuk menaikkan ibadah haji. Panggilan yang pertama adalah panggilan azan. Ya. Semua kita dengar melalui mulut muadzin, tetapi sesungguhnya itu adalah panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Panggilan yang pertama, panggilan azan. Kita semuanya kalau ingin hayya 'alas shalah, tunaikan sholat, pasti ketika hayya 'ala sholat, pasti hayya 'alal falah. Kalau kita mau sukses, kalau kita mau beruntung, kata Allah, maka tunaikan sholat, hayya 'ala sholat. Ketika kita hayya 'ala sholat, pasti Allah siapkan hayya 'alal falahnya. Subhanallah, panggilan indah melalui muadzin,
Tetapi sesungguhnya yang memanggil itu adalah Allah. Ayo kemari sholat. Kalau ingin sukses, kata Allah, kalau ingin falah, kalau ingin beruntung, hayya 'ala sholat, kemari. Panggilan Allah. Panggilan yang kedua adalah tadi di surah Al-Hajj tadi, wa'adzim fil nas, panggilan untuk menunaikan ibadah haji dan umrah. Maka kalimat yang kita panjatkan, kalimat yang kita ulang-ulang adalah labbaik Allahumma labbaik. Subhanallah. Labbaik Allahumma labbaik, duhai Allah, kami penuhi panggilanmu. Jadi siapa yang memanggil? Allah. Maka ketika kita memanjatkan labbaik Allahumma labbaik, bagaimana kita tidak bergetar hatinya? Karena ini adalah panggilan dari Allah dan kita menunaikan panggilan Allah itu. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Aku penuhi panggilanmu ya Allah. Aku penuhi panggilanmu ya Allah. La syarika lak, kami bersaksi tidak akan menyekutukanmu dengan apapun itu. Innal hamda, segala puji, wa nikmatan, nikmat-nikmat, laka wal mulk, kerajaan-kerajaan yang kita punya, yang Allah punya. La syarika, kita juga berikrar tidak akan menyekutukan Allah. Innal hamda wa nikmata laka wal mulk, la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Aku penuhi panggilanmu ya Allah. Subhanallah. Panggilan yang kedua, yang belum haji, paling tidak kita menggugurkan satu kali. Karena Nabi memang hajinya hanya satu kali. Apalagi sekarang antriannya panjang begini, yang sudah haji, kita sudah gugurkan kewajibannya seperti Rasulullah hajinya sekali. Maka dulu ada artikel yang bagus yang ditulis oleh Profesor Ali Mustafa Yaqub, dan itu menjadi kritik dan banyak yang tersinggung gitu dengan tulisan itu. Beliau menulis Haji Pengabdi Setan. Judulnya itu memang bombastis. Otokritik dari almarhum Profesor Ali Mustafa Yaqub, Haji Pengabdi Setan itu, kok ada yang haji tapi pengabdi setan? Rupanya haji yang berulang kali, ya, berkali-kali, ya, berkali-kali sehingga menutup bukan untuk Allah tetapi hanya untuk prestis dan seterusnya dan seterusnya. Nah, itu salah satu kritik dari Profesor Ali Mustafa Yaqub. Karena Rasul hajinya hanya sekali, paling tidak kita hajinya sekali untuk menggugurkan kewajiban kita, menggenapkan rukun Islam kita, syahadat, sholat, haji, puasa, baru kemudian menunaikan ibadah haji. Kenapa kita harus menunaikan ibadah haji? Kenapa kita harus menunaikan sholat? Karena kita tidak bisa melepaskan diri dari panggilan yang ketiga, jemaah. Dan panggilan yang ketiga ini pasti. Apa itu? Panggilan yang ketiga adalah inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita ini dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Sebelum usia kita, sebelum kontrak kita di dunia ini selesai, maka tunaikan ibadah haji. Daftar, yang belum punya uang kumpulkan, yang belum ada uang tetapi niatkan bismillah. Meskipun memang ibadah haji di Masya Allah, ibadah yang mahal, sekaligus jasmani juga harus bagus, harus kuat. Maka kadang-kadang setelah pandemi tahun ini memang hajinya tagline-nya khusus untuk jamaah haji yang usia di atas, ada yang 115 tahun orang ini. Mana itu? Mana? Madura. Alhamdulillah sehat kuat. Jadi kuat tidaknya itu bergantung kepada niatnya tadi. Maka itu wa atimul hajja wal umrata lillah, tunaikan ibadah hajimu
lillah, karena Allah. Itu dulu, luruskan. Setelah itu ada panduan-panduannya. Kita lihat ayatnya. Al-hajju ashhurun ma'lumat, faman farada fihinna al-hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Al-hajju ashhurun ma'lumat. Bulan haji itu telah ditentukan waktunya. Dzulqa'dah dan Dzulhijjah. Ayat ini adalah qat'iyyud dilalah, ayat yang sudah qat'i. Karena ada yang memahami Bapak sekalian, karena saking antrian panjang haji tidak perlu ke tanah suci. Ada pendapat begitu. Cukup ke Tanah Abang, mau belajar. Tidak mesti bulan haji. Nah, ini salah. Kalau ada pendapat begitu, ini salah. Dia tidak memahami bahwa ayat ini sudah qat'i. Qat'i itu sudah tidak boleh lagi ditafsir-tafsirkan. Jadi kalau mau haji, maka di tanah suci. Maka di bulan haji tidak bisa menunaikan ibadah haji di bulan yang lain. Di bulan Muharram misalnya, di bulan Safar misalnya, di bulan Rabiul Awwal, Rabiul Tsani, Jumadil Awwal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan tidak bisa. Harus di bulan Dzulqa'dah dan bulan Dzulhijjah. Puncaknya nanti di bulan Dzulhijjah. Maka ada 3 ketentuan. Nah, ini penting, baik yang mau menunaikan ibadah haji maupun buat kita semua. Apa itu? Fala rafatha, tidak boleh rafath. Berkata jorok, berkata menebar hoax dan seterusnya dan seterusnya. Fala rafatha wala fusuq, tidak boleh fasik. Fasik di sini saya punya pengalaman. Ada dulu saya bawa jamaah, bawa guntingnya ketika tawaf itu. Nggak cerita ketika saya bawa jamaah. Rupanya dia dengan beberapa temannya gunting itu apa namanya? Kiswah. Gunting. Saya bilang, buat apa? Ini sudah fasik, fusuk. Katanya kalau ada yang mau melahirkan, kalau dicelupkan itu kain kiswahnya, diminumkan sama orang yang sakit, maka sakitnya sembuh. Yang mau melahirkannya lancar. Masya Allah. Padahal dia sedang berada di tanah haram. Ada yang ngambil tanah di sana, ada ngambil, masya Allah, macam-macam, ya. Macam-macam, ada saja. Maka jangan ada model begini. Fala rafatha, tidak boleh rafath. Termasuk di dalamnya ketika kita sudah ihram, yang suami istri, ya, maka tidak boleh bergaul dulu sampai selesai ibadah puncak hajinya. Tahan dulu. Maka kain yang dipersiapkan khususnya untuk laki-laki hanya dua helai saja. Ini adalah napak tilas kematian kita sesungguhnya. Tidak membawa harta, tidak membawa keluarga, tidak membawa investasi kita dan seterusnya. Kita tinggalkan semua itu. Hanya berpakaian 2 helai saja bagi laki-laki. Sesungguhnya ini adalah napak tilas kematian kita. Kita akan mati hanya membawa 2 kain helai. Helai kain kafan itu saja. Tanah yang banyak tidak kita bawa. Anak-anak, istri yang cantik kita tidak bawa. Investasi dan seterusnya kita tidak bawa. Hanya kita membawa kain kafan itu saja. Dan jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, panggilan haji, subhanallah. Wa'adzim fin nas bil haji ya'tuka rijalan wa 'ala kulli dhamir. Kendati kita harus menaiki kuda,
menaiki unta. Dengan naik unta itu kemudian kita untanya menjadi kurus. Karena kita menunaikan ibadah haji, kerjakan ibadah haji. Atau kata Allah Subhanahu wa taala, kan nanti kita harus berjalan kaki. Wa adzim fil nasi bil haji ya'tuka rijalan wa 'ala kulli dhamir yatina min kulli fajjin 'amiq. Dulu kakek moyang kita berangkat hajinya 4 bulan. Berangkat ya, naik kapal, pulang lagi 4 bulan kemudian. Tidak tahu, tidak ada HP, tidak ada WA. Itu bayangkan gitu. Tidak ada telepon sekarang, Masya Allah, begitu di tanah suci. Ini Papa sudah berada di tanah suci, ini gambar Ka'bahnya. Sudah selesai tawaf, sudah selesai sa'i dan seterusnya. Gampang sekarang. Dulu tidak. Kan nanti kita harus naik unta, kemudian unta itu sampai kurus untuk menunaikan ibadah haji. Kerjakan menunaikan ibadah haji. Kan nanti kita harus berjalan kaki, datang dari seluruh penjuru dunia ini untuk menuju ke tanah suci. Maka lakukan itu. Itulah pesan dari surah Al-Hajj, wa adzim fil nasi bil haji ya'tuka rijalan wa 'ala kulli dhamir yatina min kulli fajjin 'amiq. Yang tanggal 10 berarti dan juga tanggal 13, tanggal 20 berarti ini gelombang kedua ya. Gelombang kedua langsung ke Mekah. Iya, Jeddah langsung Mekah. Oh, sempat ke Madinah dulu. Iya. Sempat ke Madinah dulu, habis itu langsung ke Mekah. Nanti puncak ibadah hajinya sesungguhnya itu di tanggal, sekarang tanggal berapa Dzulqa'dahnya ini? 19 ya? Berapa? 19 ya? 19 ya? 19 Dzulqa'dah. Yang masih ada waktu beberapa waktu itu ya. Kerjakan berbanyak ibadah, mempersiapkan diri untuk di hari puncaknya. Puncaknya kapan? Tanggal 8 Dzulhijjah. Dipastikan tanggal 8 Dzulhijjah sudah semua berada di Mekah. Di tanggal 8 Dzulhijjah bukan hanya puluhan, bukan hanya ratusan, bukan hanya ribuan, tetapi jutaan manusia menuju tempat yang sama. Apa itu? Padang Arafah. Semua yang haji plus, yang haji reguler, yang haji Roda. backpacker ada ya? Ada backpacker. Termasuk di dalamnya jamaah yang mohon maaf kalau ada yang sakit, di waktu wukuf itu harus diwukufkan. Kalau tidak wukuf maka tidak sah hajinya. Niat labbaik Allahumma hajjan. Niat aku tunaikan ya Allah, menunaikan untuk menunaikan ibadah haji di tanggal 8 Dzulhijjah itu. Semua berbondong-bondong jutaan manusia dari seluruh warga negara termasuk Indonesia menuju ke Padang Arafah. Ada yang kalau jamaah reguler itu dari pagi, yang plus tahun 2018 saya ketua kloter, tahun 2019 saya membawa 5 jamaah haji plus itu berangkat malam sampai sana subuh ya. Karena semua beranjak di sana. Padahal kalau normal itu hanya 20 menit dari Mekah ke Padang Arafah. Tapi karena semua mengarah ke sana, bus nggak bisa jalan. Ada yang jalan kaki, ada yang naik bus di dalam bus dengan membaca talbiyah ketika labbaik Allahumma hajjan di tanggal 8.
maka kita mengucapkan talbiyah. Talbiyahnya jangan seperti tadi tuh, labbaik Allah, itu ngantuk itu. Tapi kalau orang Arab, ya, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak, labbaik Allahumma labbaik. Gagah. Itu menunjukkan keperkasaan, menunjukkan apa namanya? Energi kita untuk ibadah haji itu kuat. Nah, kalau orang Indonesia kafir, labbaik Allahumma labbaik, nangis. Kalau orang Arab kan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Dari hotel menuju ke Arafah, nginap kita atau subuh sudah di Arafah, sudah di tenda. Yang haji plus maupun yang reguler. Begitu waktu zuhur, jamaah sekalian, disitulah puncak haji. Itulah yang kata Nabi, al-hajju Arafah. Puncak ibadah haji adalah wukuf di Arafah. Kapan itu? Tergelincirnya matahari dari tengah menunjukkan waktu zuhur. Ya, sudah waktu zuhur. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, pastikan semua jamaah di tanggal 9. Tanggal 9 apa? Dzulhijjah. Semua dipastikan sudah berada di padang Arafah. Kalau yang reguler tanggal 8, kalau berangkatnya pagi atau biasanya waktu zuhur masih di Mekah, belum beranjak ke Arafah, sholatnya di jamak takdim, zuhur dan asar di waktu zuhur. Nanti biasanya maghrib sudah berada di Arafah, jamak bisa di jamak takdim maghrib dan isya, bisa juga kalau belum sampai di di Arafah, di tenda-tenda, bisa juga dilaksanakan jamak takhir, isya dulu kemudian maghrib sampai kemudian waktu subuh belum waktu Arafah, wukufnya belum waktu wukuf, meskipun sudah subuh hari. Begitu di waktu zuhur, nah jamaah sekalian, waktu zuhur itu fokus kita mendengarkan, kita sholat zuhur dulu, jamaah takdim, ya, sekaligus sholat zuhur dan sholat asar, mendengarkan khutbah. Setelah itu kita zikir masing-masing, baca talbiyah, siapin itu buku catatan yang besar, yang banyak, doa-doanya panjatkan. Kalau jamaah di sini ada kurang lebih 50 orang nih, nitip semua doa ini, titipin nggak apa-apa. Keberatan nggak menitip doa? Gampang kalau nitip banyak doa. Ya Allah, kabulkan semua doa-doa yang dititipkan, selesai. Oh, ini dibacain semua. Ya Allah, wah, habis waktu. Oh, ini di depan Ka'bah. Semoga bapak ini dibacain, foto, kirim, lalu habis waktunya. Nah, itu yang terjadi sekarang itu. Tetangganya nitip, suruh ditulisin, foto lagi, kirim WA. Mana fokus begitu? Kau tahu yang ku mau selesai. Tapi ada doa-doa yang khusus kita panjatkan. Minta kesehatan, minta dipertebal iman, minta diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Yang penting-penting itu jangan kita tinggalkan. Harus semua itu panjang itu waktunya, dari waktu zuhur sampai waktu maghrib. Disitulah waktu mustajab. Yang terjadi orang Indonesia biasanya dari jam 1 jam 1 dikit,
Begitu sudah jam 2 keluyuran. Ngopi sampai waktu asar, sampai waktu maghrib. Ya Allah, rugi. Yang tadinya di tenda keluar nyari apa namanya? Nyari kopi. Ngopi di sini aja, gak usah di sana. Fokus. Karena itu waktu mustajab. Kalau pun harus rehat sejenak, tidur nggak apa-apa. Habis itu wudhu lagi. Nggak apa-apa. Selesai tanggal 9, tanggal 10-nya kita beranjak ke Muzdalifah. Ya. Jadi berarti tanggal 9, kalau tanggal Hijriah itu patokannya bukan jam 12 ya, tapi di jam waktu maghrib. Begitu waktu maghrib di tanggal 9 itu, begitu waktu maghrib sudah berpindah hari, sudah berpindah tanggal dari tanggal 9 ke tanggal 10. Dari Arafah itu semua yang ada di tenda, Masya Allah itu, wow, Masya Allah, semua kumpul di situ. Semua kumpul di situ. Dan di tanggal 10 itu harus semuanya beranjak. Pastikan yang sakit, ya, di tanggal 9 tadi itu, meskipun hanya sebentar diwukufkan. Kalau tidak diwukuf, meskipun maaf, misalnya sudah susah sekali nggak bisa disembuhkan dan seterusnya, tapi hajikan dulu, sempurnakan. Kalau tidak, wukufnya, karena wukuf itu rukun, meninggalkan rukun maka batal hajinya. Masuk tanggal 9 selesai, masuk ke tanggal 10. Dari tanggal 10, jadi pada maghrib itu semuanya harus beranjak kemana? Ke Muzdalifah. Ambil atau menyiapkan kerikil. Berapa kerikil? Dipakai untuk tanggal 10 7 kerikil, tanggal 11 tanggal 10 untuk jumroh Aqabah 7, tanggal 11 Ula Wusta Aqabah 7 berapa? 21 tambah 7. Lalu di tanggal 12-nya lagi lontar jumlah lagi Ula Wusta Aqabah berapa tuh? 21 tambah 21 tambah 7 berapa tuh? Nah, bagi yang nafar awal, niat sudah nafar awal ya. Nafar awal itu selesai di tanggal 12. Berarti cukup berapa kerikil? 49. Ya, tanggal 10 7, tanggal 11 21, tanggal 12 21. Tapi jangan lepas. Lebihin. Ya, lebihin. Ngambilnya di mana? Di Muzdalifah. Banyak kerikil yang sudah disiapin memang, kerikil-kerikil kecil. Jadi dari Arafah semuanya mengarah ke Muzdalifah. Yang jamaah haji semuanya harus berhenti. Itu wajib haji, tidak rukun, wajib haji. Artinya boleh digantikan sama yang lain. Maka yang sakit itu, saya ketua kloter waktu itu nitip, banyak yang nitipin, Ustaz nitip kerikil, ya siap. Ustaz saya nitip kerikil, jadi saya bawa banyak kerikil. Ya. Dari naik bus itu bagi yang jamaah reguler. Kalau yang plus, saya juga pernah bawa yang plus, itu kita sudah siapkan kerikil. Hanya turun sebentar aja, habis itu naik lagi. Kalau jamaah yang reguler agak lama itu. Kalau misalkan dari jam 8 atau jam 9 selesai makan dan seterusnya, itu kan berebut itu masuknya. Dan semua mengarah ke Muzdalifah. Itu macet, bisa sampai bermalam di Muzdalifah meskipun hanya sebentar. Bermalamnya tidak mesti tidur karena tidak disiapkan tenda.
Beda dengan Arafah. Kalau Arafah disiapkan tendanya, ada makannya, ada kopinya, ada tehnya, ada buahnya, sudah disiapkan semua oleh pemerintah. Kalau Musdalifah hanya turun sebentar untuk ngambil kerikil tadi. Kalau yang nafar tsani berarti selesainya tanggal 13 plus 21 lagi. Tanggal 10 7 kerikil, tanggal 11 21 kerikil, tanggal 11 21 kerikil, tanggal 12 21 kerikil, tanggal 13 21 kerikil, jadi berapa? 70 kerikil. Bagi yang nafar tsani. Ustaz, gimana sih nafar awal nafar tsani itu? Nah, saya atau biasanya di briefing dulu tuh semua ketua kloter, menanyakan kepada KPH, ada yang mandiri, ada yang KPH, dari setiap kloternya, siapa yang mau nafar awal, kita catat semua, karena kita harus siapkan jusnya. Berarti yang nafar awal itu selesai di tanggal 12. Siapa yang nafar tsani? Nafar tsani itu selesainya tanggal 13. Tanggal 10 semua kita sudah bermalam atau mabit di Musdalifah, meskipun hanya turun sebentar ngambil kerikil. Setelah itu di tanggal 8 semuanya di tanggal 9 10 berarti ya. Sudah masuk 9 kan wukufnya. Kalau kemudian maghribnya sudah tanggal 10. Di tanggal 10 itu setelah mabit sebentar di Musdalifah, lalu semuanya mengarah ke Mina. Nah, di Mina disiapkan tenda. Kita nginap di situ tanggal 10, tanggal 11, tanggal 12, tanggal 13. Bagi yang nafar awal sampai tanggal 12, yang nafar tsani tanggal 13. Yang haji plus biasanya hampir rata-rata di tanggal 12 ngambilnya nafar awal. Nafar awal. Nah, begitu tanggal 10 harus sudah ada di Mina ya. 10 biasanya antara jam 4 atau jam 5, atau ada juga yang jam 6 pagi. Bayangkan itu, dari jam 8 atau jam 9 ya, jam 8 atau jam 9 dari Arafah. Kalau naik bus biasa ke umroh ya, bunda-bunda, itu hanya 20 menit atau kurang dari 30 menit. Begitu pas haji, dari jam 8 atau jam 9 dari Arafah menuju Mina itu bisa jadi sampai jam 3 pagi. Dan ada yang jam 4 pagi, jam 5, sebelum jam 6 sudah harus ada di Mina. Di tanggal 10 itu jemaah sekalian, kalau di tempat yang lain sedang mengadakan ibadah sholat Idul Adha, hari nahar gitu. Kalau di sini di komplek ini motong kambing, ya kurban, motong sapi dan seterusnya. Di sana menyiapkan setelah sholat subuh sudah diatur di tanggalnya, jam berapa. Jangan sampai menabrak, jangan sampai tidak taat aturan. Itu dulu kejadian. Kenapa dulu ada kejadian yang meninggal? Karena tidak taat aturan. Saya ketua kloter waktu itu, jadi memastikan betul jamaah saya di jam sekian sampai jam sekian nggak boleh dari jam itu. Kenapa? Bisa jadi dari negara yang lain diberi kesempatan. Orang-orang Iran itu besar-besar badannya. Kalau kita menyelip di tanggal di jam itu, bisa jadi jamnya lagi jamnya orang Turki. Oh, itu main injek aja. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Kalau kita masuk di barisan itu, kita nggak bisa lihat, karena harus melewati lorong. Melewati, sekarang sudah ada beberapa yang dikasih ekskavator, ya, ada yang jalan kaki. Untuk apa? Lontar jumroh di tanggal 10. Namanya jumroh Aqobah. Kalau yang reguler itu kurang lebih
2 sampai 3 kilo. Nah, itu yang saya bilang fisiknya harus kuat. 2 sampai 3 kilo. PP ya kurang lebih 5 kiloan. Maka mulai sekarang sebelum berangkat nih keliling komplek 3 kilo, 4 kilo, 5 kilo, biar terbiasa. Di tanggal 10 hanya lontarnya siapkan 7 kerikil. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Lempar jumlah. Bismillahirrahmanirrahim. Pastikan kena. Kalau tidak kena berarti belum terhitung 1 kali lontar. Oh, di sana nanti banyak. Ada yang melempar sendal, ada yang melempar dari jauh. Hati-hati, maka kena letak ke kepala. Ada itu negara-negara yang lain tuh masya Allah itu. Kalau di Indonesia alhamdulillah teratur, ikut ketua kloternya, itu ikut pembimbingnya. Ayo dari jalur sini, sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Lontar. Dulu karena mengganggu setan itu ke Nabiullah Ibrahim. Udahlah Ibrahim, ngapain ente nunggu lama-lama itu Ismail? Begitu sudah dikasih oleh Allah, ente malah mau nyembelih Ismail. Ente nih bagaimana nih, bapak seperti apa? Gak terganggu dengan bisikan setan. Maka Nabiullah Ibrahim melontar setan Bismillahirrahmanirrahim sampai 7 kali. Itu syariat. Pergi ke iblis. Lalu kemudian tidak bisa mengganggu Nabiullah Ibrahim, pindah ke atau lari ke Siti Hajar. Siti Hajar ini Bunda Hajar sudah mengandung melahirkan sekian waktu, ditunggu lama. Begitu sudah lahir Ismail, tetapi engkau justru ingin menyembelih Ismail. Tidak mampu digoda dengan setan, dilempar jumlah, lempar ya 7 kali. Begitupun ke Nabiullah Ismail, tidak mempan ke Ibrahim, tidak mempan ke Hajar, ke Ismail. Begitupun Ismail sama. Ketika ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala, maka sami'na wa ata'na. Tanggal 10 hanya Jumrah Aqabah, ya. Lalu balik lagi ke tenda. Atau mungkin kalau yang jamaah haji plus ke hotel atau di apartemen, banyak di sana apartemen. Ya. Besoknya lagi berarti tanggal 11 Dzulhijjah lontar jumlah lagi. Ula, Wusta, Aqabah, masing-masing 7 kerikil. Balik lagi, rehat lagi. Ya, lalu di tanggal 12 begitu lagi. Ula, Wusta, Aqabah. Tanggal 13 kembali lagi untuk datang ke lontar jumlah. Ula, Wusta, Aqabah, selesai. Nah, setelah selesai itu kembali ke Mekah, kembali ke hotel, dan jamaah sekalian setelah itu baru kemudian kita tawaf lagi. Selesai tawaf lalu sa'i, selesai sa'i tahallul. Selesai tahallul, selesai pada hajinya. Jadi hanya berapa hari? Tanggal 8, tanggal 9, tanggal 10, tanggal 11, tanggal 12, tanggal 13, hanya 6 hari. Atau bisa juga 5 hari. Maka haji plus itu ada yang hanya 1 pekan cukup. Tanggal 8 sudah berada di Mekah, ya, langsung ke Arafah, langsung menunaikan ibadah haji yang lainnya sampai kemudian tawaf, sa'i, tahallul, selesai tanggal 13. 1 pekan habis itu pulang lagi. Dengan itu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita sudah insyaallah mendapatkan haji yang
mabrur dan mabrur. Laisa lahul jaza illal jannah. Hampir 1 jam sudah terlewat ya. Tadi diminta sampai 8:30, 45 menit saja. Pas terkait dengan syariat haji sudah selesai. Tinggal yang lain-lain sunnah, termasuk kalau masih bisa ambil arba'in. Masya Allah, itu pahalanya. Arba'in itu maksudnya harus 40 waktu di Madinah ya, di Masjid Nabawi. Kalau satu saja rakaat takbiratul ihramnya tidak dapat, rakaat pertama yang tidak dapat, gagal. Begitu Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, qad qamatis salat, qad qamatis salat, Allahu akbar, la ilaha illallah. Sudah berada di masjid. Istamu wattadilu, samu. Allahu akbar, Allahu akbar. Dapat kita rakaat pertama. Kan gitu kira-kira ya. Masya Allah. Jadi bukan sudah ruku berarti tidak dapat rakaat pertamanya. Mungkin keburu-buru tuh yang di Madinah harus karena ada program arba'in. Itu bagian sunnah, silakan mau dikerjakan. Tetapi rukun hajinya tadi itu niat, lalu kemudian memakai kain ihram, ya, lalu wukuf di Arafah, setelah itu tawaf, setelah itu sa'i, tahallul dan tartib selesai. Tanggal 9, tanggal 10, tanggal 11, 12, 13 selesai. Hanya ya 1 pekan selesai. Mudah-mudahan yang ingin berangkat haji dijadikan hajinya haji yang mabrur, yang mabrurah. Dengan itu insyaallah mabrur itu artinya seakan-akan dengan birrun. Birrun itu kebaikan. Nah, kelimatan dari kebaikan-kebaikan itulah yang dinamakan mabrur. Ucapannya baik, tingkahnya baik, tutur katanya baik, perbuatannya baik, semua nampak tilas yang di sana baik semuanya dan dibawa ke Indonesia, bahkan bukan hanya setelah pulang haji, tetapi sampai akhir hayat tadi itu kebaikan terus. Maka ketika kebaikan itu mabrur namanya. Allah a'lam bishawab. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat buat kita semua yang akan menunaikan ibadah haji. Semoga diberikan kelancaran, diberikan kesehatan, diberikan haji yang mabrur dan mabrurah. Yang belum menunaikan ibadah haji, semoga Allah segera akan panggil untuk menuju ke tanah suci.